parkir motor, nggak ada juru parkir. Pas kita mau keluar muncul nih tukang parkirnya. Target kita ini semaksimal mungkin, itu sementara ini 100 juta itu per hari. 100 juta per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkesempatan bersama perwakilan dari PT Ya Bisa. Ini PT sedang happening banget nih ya, karena mengurus perparkiran Kota Pekanbaru. Selamat siang, Bang Iwan. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Nah, kali ini kita akan berkeliling Kota Pekanbaru untuk melihat, Bang, seperti apa sih tim dari perparkiran yang ada di Kota Pekanbaru ini. Perkenalan dulu, Bang. Iya. PT Ya Bisa ini sebenarnya PT sejak kapan sih berdirinya, Bang? Dan ini mengelola parkiran ini sejak kapan di Kota Pekanbaru? PT, oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan Esa TV udah meluangkan waktu dan berkesempatan hadir untuk berkenalan dengan PT Ya Bisa. Dapat kami sampaikan bahwa PT Ya Bisa ini sejak pertanggal 1 September tahun 2021 ini dipercaya oleh Pemko Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan untuk mengelola parkir di zona 1 Kota Pekanbaru. Zona 1 ya? Zona 1 di Kota Pekanbaru. Jadi lebih kurang 2 minggu ini kami masih dalam proses penataan dan terus evaluasi untuk kemajuan perparkiran Kota Pekanbaru. Apa sih yang bisa diberikan selain hanya mengutip uang saja nih? Mungkin ada yang diprogramkan? Makanya kita sesuai dengan kesepakatan di sub, kita mengutamakan jasa pelayanan parkir. Jadi jasa pelayanan ini tidak hanya terkait dengan kutipannya saja. Jukir-jukir ini mulai dari sekarang kita sudah sosialisasi dan kita beritahu pada jukir bahwa mereka harus melayani, melayani dengan senyuman, dengan ramah, dengan santun. Jadi para pemakai parkir merasa senang, tidak terbebani. Jangan hanya pas masuk mereka parkirnya di mana, pas keluar baru nongol kan begitu. Benar. Nah, jadi jasa pelayanannya harus kita tingkatkan. Disitulah kita nanti ada juga lengkapi jukir itu dengan mantel, payung. Jadi pas saat hari hujan, para jukir ini melayani bersama parkir. Biasanya hujan. Itu program kita. Tapi sudah jalan? Sudah diberikan? Sudah diberikan. Sebagian kita secara bertahap. Dan situ kita menuju ke sana. Oke. Gitu. Berapa sih jumlah jukir yang ada di Pekanbaru yang di bawah Ya Bisa, Bang? Pendataan kita waktu awal itu mendapat data 500 jukir. Tapi setelah kita berjalan 1-2 minggu ini sepertinya bertambah. Mungkin hampir kurang lebih 800 jukir. Nah, di sini kita sedang mempersiapkan penambahan-penambahan untuk atribut-atribut parkir. APD lah ya. APD-nya gitu, Bang. Nah, sekarang kita udah sampai di sebuah tempat area perparkiran ya, Bang ya. Iya. Bang, ini kan sempat menjadi sebuah polemik ya, Bang ya. Ketika parkir di gerai Alfamart ataupun Indomart, ini masyarakat pada bertanya-tanya kenapa harus bayar sih, Bang, katanya. Nah, ini gimana, Bang, respon Abang, Bang, selaku pengelola parkir? Jadi gini, sesuai regulasi Perwako nomor 148 tahun 2020, itu setiap jasa layanan parkir ini yang dari daerah milik jalan itu dikenakan tarif parkir. Oke. Dan salah satu Indomaret ini termasuk yang kita agak dalam Perwako itu termasuk jasa layanan parkir. Seperti kawan-kawan lihat nih parkirannya ini, berapa potensinya ya kan? Iya. Nah, kan ini bisa untuk meningkatkan PAD. Makanya mulai per 1 September kemarin PT Ya Bisa, kemudian kita juga didampingi kawan-kawan dari Disub, kita masuk ke gerai-gerai Alfamart dan Indomaret. Hal terjadi kontra itu hal yang biasa, karena selama ini mereka tidak berbayar, ya sekarang berbayar, ya nanti
kita juga sambil sosialisasi lah Dengan mungkin kedepannya masyarakat mulai paham kenapa gerai-gerai Indomaret, Alfamart yang selama ini gratis sekarang dikenakan tarif parkir. Oke, dan ini berarti masyarakat jadi tahu ya kenapa untuk menunjang peningkatan APBD Kota Pekanbaru juga ya. Nah Bang, kalau dari timnya perusahaan Alfamart atau Indomaret sendiri sudah ada kontak-kontakan kah atau seperti apa? Oh, saat awal kita sudah komunikasi sama sudah ya? pihak-pihak Alfamart, Indomaret. Ya mungkin di awal mereka masih keberatan karena selama ini mereka dikenakan pajak parkir dan mereka store-nya ke Bapenda. Dengan adanya PT Ya Bisa, ya kita coba masuk. Ya potensinya cukup besar. Berarti semua lokasi gerai kah ditempatkan jukirnya? Ya, seluruh lokasi gerai Alfamart dan Indomaret awalnya kita coba dulu untuk kita tempatkan jukir-jukir. Namun ada mungkin beberapa gerai Alfamart atau Indomaret yang kurang potensi, akhirnya ya nanti kita cari solusi lain. Gimana biar untuk lokasi-lokasi yang ada jasa layanan parkir ini masuk ke PAD semua. Nah, ini dia nih, ini yang penting juga nih. Nah, sambil kita lihat suasana parkir di sini, kita mau tahu nih bagaimana sih sebenarnya sistem, apakah mereka dapat gratis atau tidak? Kita cek langsung ya. Seperti apa jukirnya bekerja. Ayo kita ikuti. Tanggapan masyarakat seperti apa sih? Tanggapan masyarakat sebagian mendukung dan sebagian lagi menolaknya Pak. Itu aja tanggapan masyarakat. Nah kalau untuk target sendiri Bapak satu hari berapa? Saya ada mulai dari 7:30 sampai jam 5. Nah, itu targetnya Pak. Boleh dikatakan 200 lah gitu. 200 hari. Ya. Dapat Pak. Berapa sih Pak penghasilannya kalau sehari? Ya bawa uang pulang lah 100.000 lah tuh Pak. Oke, berarti dari jam 7:30 sampai jam 5. Di Jalan Riau dan sekitarnya saya sebagai koordinator atas nama Idirman, awalnya kita sosialisasi itu lebih kurang 17 jukir. Tapi tiap hari kita selalu evaluasi dan berbenah, ada peningkatan. Sekarang lebih kurang 50 jukir. Lebih kurang. Namun dari tanggal 1 kita masuk ke Indomaret dan Alfamart, selalu ada perlawanan atau argumentasi sama Indomaret dan Alfamart, tapi kita kasih penjelasan dan sekarang mereka sudah menerima. Oke, kalau untuk semua ini berarti pemberdayaan masyarakat tempatan atau seperti apa? Ya, sebagian kita pemberdayaan orang tempatan, pemuda tempatan, namun ada juga yang tidak mau. Malumlah jukir ini kan pekerjaan rendah Pak, jadi mereka ada yang mau, bagi yang mau kami berdayakan, bagi yang tidak kami pakai jukir yang lama. Oke. Dan untuk saat ini semua di Jalan Riau ini sudah dilengkapi APD atau belum? Sebagian sudah ada lengkap APD, namun masih ada yang kurang karena penambahan baru, data baru kami minta ke kantor untuk melengkapi APD ini Pak. Gimana sih tanggapannya tentang sudah mulai diberlakukannya parkir di Indomaret Alfamart ini? Agak parkirnya bisa, jaraknya juga bisa terlalu agak jauh, soalnya kadang mepet gitu kan sama mobil-mobil lain. Berarti aman juga ya. Nah mungkin ada masukan untuk juru parkirnya? Harus sampai keluar gitu. Misalnya kita mau keluar sampai ke jalan, diawasi lagi gitu. Itu aja. Oke.
masih dalam perjalanan kita ini. Iya. Kita ini sehari atau target dari PAD yang diberikan kepada PT Ya Bisa ini berapa sih Bang? Ya, target kita ini semaksimal mungkin itu sementara ini 100 juta itu per hari. 100 juta per hari. Ya, namun dalam pelaksanaannya saat ini banyak kendala. Kendalanya itu antara lain yang pertama COVID-19. Oke. Kemudian adanya PPKM. Kemudian ada beberapa ruas jalan yang banyak penggalian itu IPAL. Nah, itu juga akibatnya perekonomian masyarakat kita ini lagi menurun. Nah, itulah kendala, kemudian kebocoran-kebocoran tadi. Oh, kebocoran-kebocoran tadi ya. Itulah kendala-kendala yang kita jumpai selama berjalan lebih kurang 2 minggu ini. Nah, kalau untuk mendaftar bisa nggak nih Bang? Jadi juru parkir nih Bang? Ya, untuk daftar juru parkir sebenarnya kita ini berupaya mengutamakan warga tempatan. Oke, warga tempatan ya. Yang belum ada pekerjaan. Kita cari lokasi mereka yang terdekat untuk jadi juru parkir. Mungkin kawan-kawan masih lihat nih atribut parkir masih belum lengkap, itu mungkin sekitar 20%, 10% lagi. Dan ini kita targetkan dalam 1 minggu atau 2 minggu depan ini sudah terpenuhi. Baik itu topinya, rompinya, mantel dan jas hujannya. Ya, itu memang dalam bulan inilah kita usahakan untuk terpenuhi gitu. Mudah-mudahan nih Bang ya, ke depannya tinggal beberapa bulan lagi nih sebenarnya Bang ya. Ini bisa tercapai target dari perparkiran ini Bang ya. Dan mungkin ada pesan untuk masyarakat Bang tentang parkir ini Bang. Ya, mungkin kita memohon doa restu dan dukungan dari masyarakat Pekanbaru pada umumnya supaya PT Ya Bisa ini bisa meningkatkan jasa pelayanan parkir, baik itu jukirnya atau tim kami dari manajemennya, sehingga apa yang menjadi targetkan oleh Pemkot Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan dapat terpenuhi. Dan memang agenda kami dalam tahun ini kita sudah beralih ke parkir non tunai. Elektronik berarti ya? Elektronik. Menggunakan kartu. Ya, kita harapkan masyarakat dapat memaklumi kondisi-kondisi awal ini, karena kita masih penyesuaian, masih evaluasi, dan masih sosialisasi kepada masyarakatnya sendiri maupun kepada jukirnya sendiri. Ya, dah. Terima kasih atas waktu ya Bang, dan ingat ya, kita tetap harus membayar parkir. Bagaimanapun ini juga untuk meningkatkan APBD untuk Kota Pekanbaru, dan tentunya ini juga bermanfaat untuk kita semua dari hasil APBD perparkiran ini. Yang jelas walaupun 1.000, 2.000, ingat minta karcisnya ya. Karena itu yang bisa masuk ya Bang ya. Dan kita mengajari kejujuran juga semuanya untuk masyarakat, baik juru parkir juga, untuk bekerja sama untuk meningkatkan perparkiran, khususnya pendapatan perparkiran di Kota Pekanbaru. Kita pamit, terima kasih Bang. Sama-sama. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.